Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam warganet Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan memanggilkan komika baru ya. Komika terupdate pokoknya mah di channel Gubes 03. Langsung saja ya. Jangan lama-lama. Kita panggilkan ini dia Alif. Banggaran asli aja mana. Hai. Aku ingin perkenalan. Nama aku. Tapi sebelum mulai ke materi, izinkan aku untuk mengucapkan salam terlebih dahulunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Itu adalah salah satu salam yang sering digunakan oleh pejabat-pejabat negara kita. Namun katanya itu tidak intoleran, tapi itu toleransi sekali. Begitu. Saya terpaksa ya teman-teman. Sumpah terpaksa sekali gitu untuk mengikuti challenge ini. Gak mau saya tuh gini-ginian teh gitu. Gak bisa gitu. Tapi mau gak mau mungkin saya juga terlibat dalam pembentukan ininya channel Gubes 03. Jadi harus ada tensi dan pride yang gitu. Ngomongin ruang lingkup negara Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang sangat terkenal dengan kepulauan yang luas, kesukuan yang luas juga. Saya berkuliah juga di salah satu universitas Islam negeri juga. Di mana tuh? Di kota. Tapi gak tau kota sih ya. Gak tau kota, gak tau kabupaten. Soalnya yang saya pahami sebagai masyarakat yang besar dan berkembang di kampung, kota dan kabupaten itu dibedakan dengan dua hal. Apa tuh? Kalau misalkan di kota itu tersediakan oleh fasilitas-fasilitas umum Ya. bagi masyarakat dan pelayanan-pelayanan yang sangat maksimal. Sedangkan di kampung itu cenderung sebaliknya gitu sih. Yang saya pahami gitu. Maklum saya orang awam yang kuliah. Dapat diseruduk. Gini. Sama apa? Banteng. Mau apa nih? Mau apa nih? Ngomongin ruang lingkup kenegaraan, balik lagi ke awal bahwa Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya. Saya ingin sedikit concern ataupun fokus ngobrolin ruang lingkup kebudayaan. Takut. Gak apa-apa. Budaya itu kan secara garis besar kalau misalkan dilihat dari pengertian umum itu kan merupakan salah satu cara berpikir, cara hidup yang berkembang dari manusia baik itu individu ataupun kelompok gitu. Nah, secara ruang lingkup itu banyak hal-hal yang berkembang dan dilahirkan melalui budaya. Cuman masyarakat kita kan gak ngeh ataupun cenderung gak peduli gitu bahwa budaya itu gak penting gitu. Terkesannya itu gak penting gitu. Contohnya kayak gini, waktu SD itu ataupun SMP ataupun SMA banyak pelajaran yang kita pelajari gitu. Mayoritas di antara kita cenderung menegasikan dan menganggap tidak terlalu penting SBK gitu. Iya. SBK itu naon sih pohon Apa sih? Seni budaya apa? Seni, kesenian, budaya, itulah pokoknya. Seni budaya keterampilan. Ya itu kan secara material ataupun muatan-muatan dan kompetensi dasar itu kan ngomongin ruang lingkup kesenian dan kebudayaan gitu. Mulai dari alat musik, terus apa lagi itu senjata-senjata yang dipakai untuk perang, penjajah gitu kan, misalnya penjajah gitu dan sebagainya gitu. Nah, kita cenderung gak fokus dan gak serius gitu ngomongin budaya gitu. Padahal budaya itu sangat penting buat kita. Contohnya seperti ini. Saya ingat sekali pas waktu beberapa semester di tahun lalu, saya mempelajari tentang ilmu budaya dan sosial, IBS. Ada salah satu tokoh yang mengatakan, namanya itu Konca Diningrat. Dia itu adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan mungkin seluruh Asia Tenggara tahu nama dia gitu. Dia mengatakan bahwa budaya itu melahirkan 7 unsur. Pertama itu bahasa, kedua itu ilmu pengetahuan, ketiga teknologi, aduh deg-degan bangsat. Terus keempat itu organisasi sosial, kelima ada ekonomi, religi, dan juga yang terakhir itu ada kesenian. Nah, ruang lingkup ini justru ngomongin teori dia gitu. Teori itu kan yang kita pahami bahwa setiap generasi itu akan selalu berubah dan ada developing dari setiap bangunan teori yang digunakan ataupun dipakai gitu. Aduh, masih lama ya. Bahas. Oke.
Jadi teori itu bersifat relatif, disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan keadaan sosial ekonomi, sosial geopolitik dan sebagainya gitu. Kalau misalkan teori-teori sastra mungkin lebih disesuaikan dengan postmodern dan kontemporernya gitu, seperti demikian. Nah, yang saya pahami sekarang bahwa budaya itu menciptakan 7 seperti yang tadi saya katakan. Sekarang justru bertambah Di berapa? jadi 8. Satunya? Satunya budaya malas. Oh, budaya dodot dong. Tapi ruang lingkup kemalasan sebetulnya ini gak menutup semua pihak gitu, orang-orang yang terlibat, mau itu kelas atas, kelas menengah ataupun kelas bawah gitu. Itu semua mengalami itu semua karena itu jadi habitus manusia gitu. Udah jadi habit gitu ataupun kebiasaan itu sendiri gitu. Karena kan pada hakikatnya budaya ngomong kebiasaan gitu. Nah, tapi yang saya aneh aduh aku sangat takut untuk membicarakan ini. Tidak apa-apa. Ruang lingkup ini birokrasi negara. Berat. Sampai hari ini saya nggak tahu kok kenapa di kita banyak yang pengangguran gitu. Padahal jebolan-jebolan dari kuliah, dari SMA, SMK itu punya bakat-bakat yang luar biasa gitu. Betul. Ada yang konsentrasinya itu di pertanian, perkebunan, perdagangan, perhotelan, ya gitu. Kalian ada jokes ya? Gak ada joke di sana, saya serius. Aduh, aku nunggu punchline-nya. Enggak, tapi beberapa tahun lalu, mungkin sekitar tahun 2013 ataupun 14-15 gitu, saya ingat ada berita yang dimuat di salah satu media yang mengatakan bahwa ketika pada saat berlangsungnya rapat paripurna, salah satu dewan ataupun pejabat negara asik nonton bokep tanpa serius untuk mengikuti jalannya merah. persidangan. Aku nggak tahu itu dari mana ya, tapi kayaknya yaitu Pelajaran. itu cuman dari alasan yang kemudian jelaskan, klarifikasi yang dia sampaikan ke pers, dia mengatakan bahwa itu tidak sengaja katanya. Jadi dia buka salah satu situs internet, kemudian muncul gambar tersebut gitu. Nah, faktor kemalasan yang saya maksud di sana itu adalah saking malasnya untuk memajukan negara, kita lebih nyaman untuk menonton video-video yang sangat menghibur kita gitu. Ya, itu video hiburan. Video hiburan gitu. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kita menikmati itu semua. Contohnya Kebaya Merah. Oh. Nah, faktor kemalasan ini berangkat dari habitus manusia. Bahwa manusia itu memiliki semua faktor kemalasan. Saya tuh kadang suka nge-compare gitu. Guys. Saya kadang suka meng-compare antara manusia dan hewan gitu. Kok kenapa hewan itu nggak malas-malas gitu? Kenapa? Ada sih yang malas kayak singa gitu. Dan juga kan singa merah katanya singa merah. Sulap itu mah. Salah. Kalau ngomongin yang merah-merah itu aku suka ingat yang hitam itu. Gak tau kenapa gitu. Wih, ngeri. Itu merah hitam. Ya ada lalat ya, bukan singa merah, singa jantan gitu. Itu kan secara habitus yang berburu untuk makanan sehari-hari itu adalah singa betina kan, dan singa malas itu cenderung menunggu makanannya dari betina-betina yang dibawanya nanti ke kelompok mereka gitu. Bagi beberapa peneliti itu kan suatu hal yang malas ya, tapi sebetulnya itu enggak, karena gak nonton bokep gitu. Ya itu saja sih. Aku malu. Ya itu. Jadi kadang saya suka nge-compare itu gitu antara manusia dan hewan gitu. Kok aneh gitu, kok bisa-bisanya kita asik dengan beberapa hal yang padahal kita diamanahkan untuk melakukan apa ya, suatu kegiatan ataupun aktivitas yang kedepannya itu untuk ngomongin kenegaraan kita gitu, entah itu majuin bangsa dan sebagainya gitu, tapi kita malah fokus ke hal-hal lain gitu, ngomongin faktor kemalasan itu. Kadang aneh gitu, kok asik nonton bokep gitu. Bukan hanya itu juga, masih ada lagi sih banyak-banyak. Ada yang dimatiin. Apaan tuh? Ada yang dimatiin gitu kan, juga ada yang malah marah-marah gitu. Dalam isi kamera itu seolah dia memperjuangkan hak rakyat. BBM harus ini bla bla bla. Itu di negara plus 62 bukan? Oh, itu di negara Wakanda sih. Oh, Wakanda ya. Dengar-dengar negara Wakanda ada polisi bunuh polisi juga ya. Enggak tahu itu. Enggak tahu ya. Tapi itu Anbu sih, kita kalau di Konoha itu disebutnya Anbu. Anbu iya. Jadi kelompok Anbu, Korps Anbu gitu. Temannya Kakashi dong. Iya gitu. Jadi banyaklah hal-hal faktor kemalasan yang sebetulnya itu gak perlu gitu. Karena kan ketika diangkat ataupun disahkan secara putusan hakim ataupun pengadilan,
itu kan selalu diberikan sumpahnya. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersumpah untuk mengemban amanah ini dan siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kadang kita suka apa ya? Suka kayak gak peduli gitu, bukan kita ya, mereka gitu. Suka kadang nggak peduli dan lupa akan tanggung jawab itu gitu. Makanya peran agama bisa dianggap penting dan juga gak penting gitu buat mereka gitu. Dan ya itu saja mungkin dari saya ya. Saya agak malu sih guys. Dan ini terpaksa menghibur kalian. Dari representasi saya merepresentasikan mahasiswa dari kampung gitu. Buat teman-teman tetap semangat ya. Satu lagi, jangan lupa makan.